Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah, puji syukur monggo kita aturaken nonton Allah Subhanahu wa taala kang sampun maring kenikmatan rahmat hidayah dan sedaya hingga saat menika tansah pinan sihat wal afiat, mugi-mugi kesehatan ingkang barokah, manfaat fitinatul hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salajengipun monggo kita sareng-sareng ngaos sucinipun kitab ingkang termasuk masyhur di kalangan pesantren, di kalangan kaum muslimin wal muslimat. Kitab menika bahas tentang magepokan surat Yasin ingkang kawonten di kitab tafsir Yasin ingkang kaanggit dening panipun Syekh Hamamizadah, sawijinipun ulama ingkang zuhud, ingkang alim, ingkang sampun masyhur wontenipun pribadianipun. Mugi-mugi kanthi ngaos kitabipun menika tansah pinaringan ilmu ingkang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Saderengipun monggo kita awiti kanthi mas umur kitab kintu suratul Fatihah dumateng para masyayikh. Mugi tansah kanthi maos Fatihah menika kita tansah dipun paringi barokah ilmu ingkang manfaat. Ila hadratin Mustafa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa lati dzurriyyati wa libatihi jamil anbiya wal mursalin wa usan ila hadratis sultan asy-syekh Abdul Qadir al-Jilani wa usan ila hadrati mu'al kitab Tafsir Yasin Syekh Hamamizadah wala hadrati arwahi masahina masyihina sa'ilillahi lamul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ata alaina bi barakatihim fid darani, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah, sifat Allah ar-Rahman, zat kang paring rahmat welas asih kang gedhe-gedhe ing dalem donya lan akhirat. Sifat Allah ar-Rahim, zat kang paring rahmat welas asih kang luwih ing dalem akhirat kula. Yasin, Yasin wal Qur'ani lan demi Al-Qur'an al-Hakimi kang minangka sumber hukum. Innaka temen sedene sira Muhammad iku laminal mursalin, yektene setengah saking para utusan. Hadhihi suratu utawi ki surat iku makiyatun, bangsa surat makiyah. Tetes menika surat Yasin termasuk surat makiyah, surat ingkang dipun turunaken saderengipun Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah saking Makkah dumateng Madinah. Wa sababu nuzuliha utawi sebabe temurune hadis surat utawi surat Yasin iku annal kuffara, temesune wong-wong kafir iku qalu padha ngucap sapa wong-wong kafir anna Muhammadan, temen sedune Nabi Muhammad iku laisa ora ana sapa Muhammad iku binabiyin kelawan nabi wala mursalin lan ora ana sapa Muhammad kelawan utusan. Bal huwa balik utawi Muhammad iku yatimu Abi Thalibin, bocah yatime Abi Thalib. Wa ma dhahaba lan ora budal sapa Muhammad ilal maktabi maring maktab pondokan sekolahan. Wa ma ta'allama lan ora ngaji sapa Muhammad al ilma ilmu minal muallimi saking guru. Fa kaifa yasiru, mongko kepiye dadi sapa Muhammad iku nabiyan nabi. Dados asbabun nuzulipun surat Yasin menika inggih menika keranten wong-wong kafir niku padha ngucap pilih junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika adalah bukan seorang nabi apalagi seorang rasul. Akan tetapi orang-orang kafir menganggap bahwa
Muhammad hanyalah seorang anak yatim yang diasuh oleh Abi Thalib. Dan dikuatkan oleh pendapat-pendapat orang-orang kafir, yaitu bahwasanya Muhammad itu tidak pernah pergi untuk mencari ilmu, baik itu ke maktab, pondokan, sekolahan, madrasah atau apapun namanya. Bahkan orang-orang kafir juga berpendapat bahwa Muhammad itu tidak pernah berguru kepada seorang mu'alim, seorang ulama, seorang tokoh pendidikan di saat itu. Kemudian atas dasar-dasar yang demikian, maka orang-orang kafir itu berpendapat, bagaimanakah seorang yang hanya seorang anak yatim dan tidak pernah belajar, tidak pernah berguru, itu tiba-tiba menjadi seorang nabi. Fakanal kufar ila akhiri. Fakana mongko ana sapa al kufar wong-wong kafir iku musirina, padha netepi sapa wong kafir fi ingkarihim ing dalem ingkare wong-wong kafir mau. Jadi atas dasar itulah maka orang-orang kafir itu senantiasa berpendapat bahwa Muhammad itu adalah bukan seorang nabi dengan dasar-dasar tadi yang sudah disebutkan. Ini adalah sebuah asbabun nuzul, sebab turunnya surat Yasin. Kemudian Allah menurunkan surat Yasin sebagai jawaban daripada hujah atau alasan-alasan orang kafir tersebut. Farodda mongko nulak sapa Allah Ta'ala qaulal kufari ing ucapane wong-wong kafir. Wa anzala lan nurunaken sapa Allah hadhihi surata ing ikilah surat. Wa syahida lan sani sapa Allah bidzati klan dzati Allah al jalil kang agung ngala risalatihi ing atase kautuse Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nubuwatihi lan kenabiane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan begitu maka Allah jelas menolak apa yang menjadi pendapat orang-orang kafir tersebut. Dengan Allah menurunkan surat Yasin, bahkan kemudian Allah bersaksi atas nama zatnya sendiri yang mana zat yang agung. Allah bersaksi atas keutusannya, atas terpilihnya Muhammad menjadi seorang nabi, juga menjadi seorang rasul dengan membawa risalah yaitu ad-dinul Islam. Faqala mongko ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammadu wahai Muhammad, ing angkara lamun ngingkari sapa al-kuffaru wong-wong kafir risalataka ing risalah ira utawa ing kautuse sira, fala takhtam mongko aja susah sira bidzalika kelan mengkono ingkar mau. Ana utawi ingsun Allah iku asyhadu nang sene ingsun innaka temen sedene sira Muhammad iku laminal mursalina yaktine saking golongane para rasul. Falamma kanat mongko nalikane ana apa hadis surat ikilah surat iku dalatan nudraken wa syahidatan lanusani ngala risalatihi ing atase kautuse Nabi Muhammad, fala jaroma mongko mesti apa anastune hadhihi surat atau surat Yasin iku sorot dadi apa surat Yasin dadi ku qalbal Qur'ani ing atine Qur'an. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menolak pendapat-pendapat orang kafir, keyakinan orang kafir, dan orang-orang kafir itu tetap berpendapat yang demikian, maka Allah bersabda kepada Nabi Muhammad, ing angkara kul faru islataka fala tahtam. Wahai Muhammad, apabila orang-orang kafir itu mendustakan kenabianmu, mendustakan kerasulanmu, maka janganlah kamu bersusah. Karena Allah sendiri sudah bersaksi bahwa engkau adalah seorang rasul, engkau adalah seorang nabi. Maka dari hal-hal yang tersebut disebutkan, itu menunjukkan bahwa anha sorot qalbal Qur'ani, bahwa surat Yasin adalah sebagai hatinya Quran, sebagai pokok inti daripada Al-Qur'anul Karim. Kama kola kaya oleh ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Inna likulli syai'in temen sutune kaduwe saben-saben suwiji qalban ana atine. Wa qalbul Qur'ani utai atine Al-Qur'an iku Yasin, surat Yasin.
yang artinya bahwa sesuatu itu ada hatinya. Apapun itu, makhluk-makhluk Allah itu ada hatinya semuanya. Manusia ada hatinya, hewan juga ada hatinya. Ada inti, yang mana inti tersebut merupakan inti daripada barang-barang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Yasin atau Yasin adalah disebut sebagai intinya daripada Al-Quran atau hatinya Al-Quran. Waman utawi wong iku qara'aha maca sapa Al-Qur'an kataba mongko nulis sapa Allah Gusti Allah taala lahu kati wong qiraatal Qur'ani ing maca Al-Qur'an asyara marratin ing 10 ambalan. Maka dari itu barang siapa yang membaca surat Yasin, maka oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut ditulis mendapatkan 10 kali bacaan Al-Quran. Ini adalah luar biasa. Wa man qara'a kataballahu lahu qiraatal Quran. Orang yang membaca surat Yasin 1 kali, maka orang tersebut mendapatkan 10 kali membaca Al-Quran. Ini pahala daripada surat Yasin. Maka dari itu tidak heran apabila di masyarakat kaum muslimin penjuru dunia, khususnya di Indonesia, ini sudah sangat familiar sekali dengan yang namanya surat Yasin. Banyak perkumpulan-perkumpulan yang jamiah surat Yasin atau jamiah yang mana dalam jamiah tersebut ada wadifahnya yaitu membaca surat Yasin. Dalam event-event tertentu, dalam haul acara memperingati kematian, mendoakan orang-orang yang sudah mati, itu juga tidak lupa selalu dibacakan surat Yasin. Karena apa? Karena dengan pahalanya yang luar biasa. Wa kama lan kaya dene barang kala kang dika sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala setune Allah ta'ala iku qara'a maos sapa Allah surat Yasin ing surat Yasin wa Toha lan surat Toha qabla ayah luka ing dalem sadurunge yen toh nitaken sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Bi alfai amin kelawan 2000 tahun. Falama samiat mongko nalikane krungu sapa al malaikatu malaikat qalu mongko padha ngucap sapa malaikat tuba bejo banget li ummati Muhammadin kadri ummati Nabi Muhammad nazala kang temurun ngalim ngantase ummati Muhammad apa hatani suratani ikilah surat Yasin ya lan surat Toha wa tuba lan bejo kemayangan liman kadhi wong ya tamilu kang apal tahammala kang apal sapa wong bihima kelawan surat loro iki watu balan bejo kemangan li alsinatin kaduwe pira-pira lisan tatakallama kang guneman apa lisan bihima kelawan hatani suratani yaiku surat Yasin lan surat Toha. Kemudian dikuatkan lagi sebuah hadis yang artinya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah membaca surat Yasin dan surat Toha sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kurang dari 2000 tahun atau 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala sudah qara'a surat Yasin. Maka dari itu ketika para malaikat mendengar adanya surat Yasin dan surat Toha tersebut, maka para malaikat berkata, suatu kebahagiaan untuk umat-umatnya Nabi Muhammad yang mana mereka sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala berupa kedua surat ini, yaitu surat Yasin dan surat Toha secara khusus ataupun secara Al-Quran dalam keseluruhannya. Termasuk suatu kebahagiaan yang istimewa untuk orang-orang yang hafal dengan adanya surat Yasin dan surat Toha. Ini suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalan kaya dene barang kala kang dika sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahlal jannati sedune ahli swarga iku la yaqrauna ora padha maca sapa ahlul jannah syai'an ing suwi-wiji minal Qur'an sing Al-Qur'an illa Toha kejaba ing surat Toha
wa Yasin lan surat Yasin, wa surat Ar-Rahman lan surat Ar-Rahman. Kemudian ada sebuah hadis yang artinya bahwa ahli surga itu tidak membaca kecuali daripada surat Toha, surat Yasin dan surat Ar-Rahman. Wa kamalan kaya dene barang kala kang ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam alaihi muga tetep ngantasi Kanjeng Muhammad assalamu tawi tambah rupa. Pangandikane ayyuma muslimin utai endi wong Islam wa muslimatin lan wong Islam wadon. Ulangi lagi. Ayyuma muslimin tawi endi wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon iku quri'a diwacakake ngindahuma ana sandingi wong Islam lanang lan Islam wadon muslimin wa muslimatin apa suratu Yasin surat Yasin wa huma hale utawi muslim lan muslimat iku fi syakaratil mauti ing dalam keadaan sekarat mati. Nazala mengko temurun ngalihima ing atase muslim lan muslimat bi adati kulli harfin kelawan wilangani saben-saben huruf apa sing temurun asyratu amlakin 10 pira-pira malaikat yaqumuna kang padha ngatik sapa malaikat baina aidihima ana ngarepe muslim wa muslimat sufufan hale baris-baris. Oleh ngatik mau arep ngopo yusalluna padha nyunaken tambahipun rahmat sapa malaikat alaihima ngatasi muslim lan muslimat. Wa yastaghfiruna lan nyuwunaken ampunan sapa malaikat lahuma maring muslim lan muslimat. Wa yasyaduna lan padha nekseni sapa malaikat huslahuma ing ngedusine muslim lan muslimat. Wa yattabiuna lan padha ngetutake utawa ngiringi sapa muslim lan muslimat janazatahuma ing jenazah muslim lan muslimat. Selanjutnya ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang artinya siapapun dari orang-orang Islam baik itu laki-laki ataupun perempuan yang mana dalam keadaan sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah akhir daripada menjelang akhir daripada hayat manusia, menjelang perpisahannya antara ruh dan jasad. Ini dinamakan sakaratul maut. Kemudian di hadapannya itu dibacakan surat Yasin. Maka Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya akan menurunkan dengan setiap hitungan huruf yang ada pada surat Yasin, satu hurufnya itu adalah 10 malaikat. 10 malaikat. Contoh umpamanya huruf Yasin ada ya, ada sin. Maka dari huruf Yasin tersebut Allah menurunkan ya 1, sin 1 berarti 20 malaikat. Wal Qur'anil Hakim ada wawu, alif, lam, qaf, ra 1 2 3 4 5. Sudah menjadi banyak sekali malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat itu diturunkan tidak hanya diam saja, akan tetapi para malaikat itu yakumuna bainatihima, mereka akan berdiri berbaris di hadapan orang yang sedang sakaratul maut itu. Untuk apa? Yang pertama, mereka adalah memohonkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sedang sekarat maut tersebut. Dimohonkan akan dekan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa juta malaikat yang berkumpul, yang mana mereka semuanya adalah memohon kepada Allah agar Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada orang yang sedang sekarat mati tersebut. Ini adalah suatu yang luar biasa. Jenengan apabila percaya ya monggo, tidak percaya monggo, bisa dibuktikan besok kalau sedang sekarat mati maka jangan lupa untuk dibacakan surat Yasin. Apabila sudah mengetahui hal ini, tolong untuk bisa disampaikan sebagai wasiat kepada putra putri panjenengan sedaya, itu bisa mewasiatkan besok kalau saya sedang sekarat maka tolong bacakanlah saya surat Yasin. Ini bisa menjadi suatu wasiat, bahkan disampaikan ketika masih sedang hidup sekarang ini tidak apa-apa. Jangan sampai besok sudah sekarat kok baru ngomong, wih
aku dibaca ke Yasin, aku lagi sekarat. Nah, ini kan lucu sekali. Tidak mungkin itu akan terjadi. Wong sekarat kok ya ora mikir apa-apa, karena memikirkan perpisahannya antara ruh dan jasad saja itu adalah sudah luar biasa sakitnya. Konon begitu seperti kabarnya. Sekarat pati itu dingentikake, sekarat pati itu banget larane, 1000 loro dadi siji, beribu penyakit, beribu rasa sakit dikumpulkan. Kemudian apabila dibacakan surah Yasin, maka Allah akan menurunkan kasih sayangnya, rahmanya kepada orang yang sedang sekarat mati tersebut. Tidak hanya itu, akan tetapi para malaikat membacakan istighfar, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar calon mayit atau camat ini, calon wong mati maksudnya, ini kan juga disebut sebagai camat, itu agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlahnya malaikat sesuai dengan jumlah huruf yang ada pada surat Yasin. Setiap satu huruf adalah 10 malaikat. Kalau dalam surat Yasin ada 1000 huruf, maka dikalikan saja 1000 kali 10-nya, tinggal ngalikan saja. Itu banyak sekali, yang mana malaikat ini adalah hamba Allah yang tidak ada dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, selalu manut dan miturut mituhu dumateng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Semuanya malaikat tersebut memohonkan ampun untuk orang muslim atau muslimat yang sedang sekarat mati tersebut. Wa yasyaduna, bahkan malaikat itu tidak hanya di situ, akan tetapi nekseni ketika orang tersebut sudah mati, dimandikan, jenazahnya dimandikan, terus diopeni, ada dikafani dan lain sebagainya. Itu malaikat selalu menghormati, ikut menyaksikannya. Kemudian wayattabi'una janazatahuma, bahkan para malaikat ini mengiringi kepergian orang yang sudah mati tersebut hingga dibawa ke dalam kuburnya. Ini luar biasa, karena kita lihat sekarang sudah jarang-jarang masyarakat apabila ada keluarganya yang meninggal dunia, itu keluarganya itu ikut mengiringkan hingga sampai ke pemakamannya. Ini sudah jarang sekali. Apalagi semakin berkembangnya zaman, kadang ada orang yang sudah meninggal dunia, anaknya yang ada di Jakarta, di luar kota, semua dipanggil semua. Kemudian sudah jauh-jauh datang dari luar kota, ditunggu-tunggu. Ternyata ketika sudah sampai di rumah, mereka itu tidak ikut mengantar ke peristirahatan terakhir. Nah, ini namanya kan kebangetan. Wong wis adoh-adoh kok ya ora melu ngiringke, nganterke maring pakuburane ini. Ini bisa dirubah karena apa ya, untuk sebetulnya adalah sunnah untuk ikut mengiringi jenazah tersebut sampai di pekuburannya. Kemudian dari itu, setiap kita melihat kadang di masyarakat sudah menjadi semacam budaya, apabila ada orang yang sekarat mati, ada orang yang sekarat menjelang atau akan meninggal dunia, itu banyak yang dibacakan surat Yasin untuk orang yang akan meninggal dunia tersebut. Ini bukan berarti kalau surat Yasin itu sebagai alat untuk dibacakan nanti akan mati, itu bukan. Atau coro kasarane surat Yasin orang nggo mateni, itu bukan. Ini adalah salah ini. Jadi surat Yasin itu tidak akan mempercepat kematiannya, bukan alat untuk mempercepat. Mulane kadang terjadi kelucuan ini di masyarakat. Ada seorang anak ketika melihat orang tuanya, bapak nih, simbah nih, atau saudaranya itu wis koyone wis sepuh loro ramari-mari, kemudian manggil seorang kiai, seorang ustadz, tolong Mbah Kiai, ini bapak saya sudah sakit gini-gini, udah lama kok ora mati-mati, tolong diwacake surat Yasin. Pengertiannya surat Yasin adalah untuk mempercepat kematian. Ini tidak benar, bukan untuk mempercepatkan ndongake cepet mati, itu bukan. Wah iki anak yo kadang kurang ajar, meninggal mati kemen ngopo kok selak kepengin warisannya atau gimana, itu ora cetha itu. Nah, jadi surat Yasin adalah bukan untuk mempercepat kematiannya, tapi kita lihat daripada hadis tersebut adalah agar Allah Subhanahu wa taala
karena manusia membaca surat Yasin, maka Allah akan menurunkan malaikat yang tadi sejarahnya sudah disebutkan tadi, yaitu akan memohonkan ampun, akan memohonkan rahmat, bahkan nanti para malaikat itu akan mengiringi hingga ke pemakamannya. Itu supaya tidak terjadi kekeliruan pemahaman. Jadi surat Yasin bukan untuk mempercepat kematian gitu. Wa kamalan kodini barang kola kang dika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam. Aksiru ngegagahno sira kabeh qiraata hadis surati ing maca ikilah surat. Qiraata hadis surati ing maca ikilah surat. Fa inna fiha mongko iku tetep utawa mongko setune iku tetep ing dalem hadis surat hasa isun utai pira-pira khusus keistimewaan katiratun kang akeh. Ini kita disuruh, dianjurkan untuk memperbanyak membaca surat Yasin. Karena apa? Di situ banyak khosais yang banyak sekali. Hatta kila hingga dingendikake fi syarhi hadzal hadits dalam syarah ikilah hadis. Innal jainga sutene wong kang ngelih, wong kang luwe, wong kang kencot maksudnya iku idza qara'aha nalikane maca sapa wong kang kencot mau ing surat Yasin uli maca bihuduril qalbi kelawan khusuke ati, kelawan hadiring ati, asba'ahu mongko paring waring ing wong sapa Allah Gusti Allah min fadlihi sanging fadhole Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara fadilah keutamanya surat Yasin, apabila ada orang yang sedang kelaparan, kelaparannya bukan karena puasa, orang itu puasa jadi lapar, bukan itu, akan tapi lapar karena ya memang nggak ada yang dimakan. Kemudian orang tersebut membaca surat Yasin, membacanya itu adalah dengan khusyuk, dengan khudu, dengan khusyuk, dengan konsentrasi dan penuh rasa dipede kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fadilahnya apa? Fadilahnya orang tersebut akan diberikan rasa kenyang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in qara'aha lan lamun maca sapa ing surat Yasin. Wa in qara'aha lan lamun maca ing surat Yasin sapa al khaifu wong kang wedi adhaba mongko ngilangaken sapa Allah taala husnahu ing priyatine utawa ing sedhiye khaif mau. Wa khaufuhu adhaba mongko ngilangaken sapa Allah taala husnahu ing priyatine khaif wa khaufahu lan ngilangaken ing wedine khaif. Apabila seorang yang takut ini umpamanya di rumah sendirian malam Jumat kliwon lagi, kemudian listriknya mati, ditambah hujan yang deras, guntur menyambar-nyambar di atas telinganya, luar biasa ketakutan, sendirian, tetangganya barusan mati. Wah, ini ketakutan luar biasa, ini rasanya deledek, mau berlari kemana, sedang ditinggal pergi, nggak ada temannya, sendirian saja di rumah, rasa takut yang luar biasa. Kemudian seperti apa solusinya? Ambil air wudhu, ambil surat Yasin, kemudian baca dengan rasa khudu, rasa khusyuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan rasa takut daripada orang tersebut. Ini bisa dicoba suatu saat ketika jenengan berada di rumah sendirian keadaan seperti itu, maka bacalah surat Yasin, insyaallah bibarokatihi, dengan barokahnya surat tersebut akan menghilangkan rasa takut tersebut. Ada lagi enggak? Ada. Wa in qara'aha lan namun maca sapa ing surat Yasin, wa in qara'aha lan namun maca ing surat Yasin sapa al faqiru wong kang fakir, khalaso mongko nyelametaken sapa Allah min dainihi sanging utangi wong. Ada seorang fakir, orang yang sekeng, membaca surat Yasin, maka fadilahnya akan dibersihkan, akan diselamatkan dari hutangnya. Alhamdulillah, orang tersebut akan mendapatkan rezeki sehingga bisa nyaur utang tersebut, atau barangkali orang yang ngutanginya itu menjadi lupa atau mengikhlaskannya. Wa idza qara'aha lan nalikani maca ing surat Yasin
sapa dzawul hajati wong kang duweni hajat. Qadha mongko nekani sapa Allah Ta'ala hajatun hajati wong. Ketika ada hajat apa saja min hawajidunal akhirah, mau punya gawe, mau ada acara, kemudian bacalah surat Yasin, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permintaannya, mengabulkan hajatnya. Waman lan sapane wong qaraha kang maca suwung surat Yasin fis subhi ing dalem wektu subuh yakunu mongko ana sapa wong iku fi amanillah ing dalem pangersane Allah Ta'ala ilal masa itu muka maring wektu sore. Wa fi ayyibaldatin lan ing dalem endi-endi negara idza tuliyat nalikane diwaca apa surat Yasin au fussirat utawa ditasiri apa Yasin rafa'a mongko ngangkat sapa Allah Ta'ala nganhum sangi ahlul balad al balaa ing bilai wal qahtalan kepailan wal ghalaalan larang pangan wat ta'unan penyakit wal wabaalan pagebluk wal marodo lan lelara bihurmatiha kelawan hormate mulyane surat Yasin. Bahkan apabila surat Yasin dibaca dengan penuh khusyuk, penuh huduril qalbi di suatu negara atau di ngaji surat tafsir surat Yasin, maka Allah SWT akan menghilangkan bilahi cobaan, menghilangkan larang sandang, larang pangan, penyakit taun. Seperti kemarin ada wabah corona dan segala macam, itu semuanya alhamdulillah sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang namanya sandang pangan semuanya murah. Bahkan yang namanya sandang itu 5.000-an ada, 10.000-an ada, 35.000-an juga ada, semuanya murah-murah. Yang namanya beras itu ya harganya tidak pernah naik yang tinggi amat, malah namanya cabai itu sekarang juga murah sekali. Jadi murah sandang, murah pangan, alhamdulillah ini. Wa man taiwang iku qaraha maca sapa ing Yasin fil lain dalem wektu bengi yakunu mongko ana sapa ahli wong iku fi amanillahi ta'ala ing dalam amani Allah ila subhi tumeka maring waktu subuh. Wa idza quri'at lan nalikane diwaca apa hadis surat utawa surat Yasin ngalal mayit kantase mayit hufifat mongko dientengaken nganhu saking mayit apa adzabul qabri siksa kubur ingka nalamun sapa mayit oniku minal adzabi saking ahli siksa. Kemudian kita juga melihat bahwa orang-orang yang ziarah kubur itu rata-rata atau kebanyakan itu membaca surat Yasin ketika mereka berziarah. Manfaatnya apa? Di antaranya yaitu apabila ada orang yang sudah mati atau mayit yang sudah dikubur, maka ketika dibacakan surat Yasin untuknya, apabila mayit tersebut adalah min ahlil adzab, maka diringankan siksaan terhadap dirinya. Ini fadilahnya daripada membaca surat Yasin. Jadi tidak hanya bermanfaat di dunia, akan tapi bisa bermanfaat sampai ke alam barzah, bahkan sampai bisa mayit itu diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa illa lan namun orang min ahlil adzab. Lah sekarang kalau mayit itu adalah bukan yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amalnya adalah amal baik, mati husnul khotimah, tidak pernah dulu ketika hidup tidak pernah menyakiti orang lain, terhadap orang tua baik, keluarga baik, tetangga baik, teman baik semuanya, dan dia mati dengan husnul khotimah, maka fatakunu mongko ono sopo mayit tersebut iku fi rauhihi ing dalem ngasuhi mayit wa rohatihi lan kepenake mayit ziyadatan dadi tambahan ini. Lah untuk mayit-mayit yang tidak disiksa, tidak min ahlil adzab atau bukan rombongannya mayit yang disiksa oleh Allah karena di dunia itu sak geleme dhewe, maka mayit-mayit tersebut ketika dibacakan surat Yasin akan ditambahkan kenikmatan terhadap dirinya, nikmatul kubur yang luar biasa, ziyadatan ditambah kenikmatannya. Karena apa? Oh, li anal kubur kersane kubur iku raudhatun pertamanan suci min riyadil jinani setengah sangking pira-pira pertamanan swarga au hufratun utawa dadi luwangan min hufarin nironi setengah sangking pira-pira luwanganing neraka. Karena kubur itu adalah bisa menjadi suatu
pertamanan, suatu tempat yang yang peni, yang nyaman untuk seseorang ketika sudah meninggal dunia. Pertama ini adalah sebagian daripada taman-taman surga yang indah dan neng semake. Atau bahkan kebalikannya, kubur adalah menjadi suatu jurang di antara jurang-jurang yang ada di neraka sana. Untuk itu, alangkah baiknya apabila kita benar-benar senantiasa mengaji, senantiasa amalan-amalan yang sudah kita laksanakan, yaitu kebiasaan membacakan surat Yasin baik di waktu malam, di waktu siang, atau ketika ziarah kubur. Mari kita langgengkan, kita lestarikan. Mudah-mudahan semua itu adalah akan menjadi keindahan atau menjadikan suatu kebaikan kita semuanya. Jangan takut dikatakan itu adalah bid'ah, itu adalah musyrik dan sebagainya. Ini bisa menjadi pegangan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan rahmat taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita kuat untuk menjalankan kebaikan dan bermanfaat di dunia hingga akhirnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya demikian. Apabila benar maka fa'al minallah, wa in khatan famin jahlin nasik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.